Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang rasio-rasio keuangan bank syariah. Dalam rasio keuangan bank syariah kali ini, kami akan membahas 4 bahasan pokok, yaitu tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban saat jatuh tempo pembayaran. Nah, dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 jenis rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban secara cepat. Rumus itu ada aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Kenapa di sini persediaan sebagai pengurang? Yaitu di dalam aktiva lancar, akun persediaan itu dianggap sebagai akun yang kurang liquid dibanding dengan akun-akun lainnya pada aktiva lancar. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Rumusnya itu adalah kas plus surat berharga dibagi dengan utang lancar. Pengaplikasian di lembaga keuangan. Rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Bisa dilihat di sini aktiva lancarnya itu ada kas, piutang, dan persediaan itu ditambahkan semua dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu utang usaha. Kenapa utang bank tidak termasuk dalam kewajiban lancar? Karena kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan utang bank itu biasanya waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita bagi, jadi 24 juta dibagi dengan 6 juta sama dengan 4. Nah, di sini angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maaf ya ini typo, lebih dari 1, maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktiva lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 10 kali, maka kemampuannya untuk melunasi hutang masih dipertanyakan. Selanjutnya rasio cepat atau total aktif. Rasio cepat itu rumusnya total aktiva dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban. Langsung kita masukkan saja, 11 juta ditambah 7 juta dikurangi 8 juta dibagi dengan utang usahanya 5 juta. Selanjutnya hasilnya yaitu 10 juta dibagi dengan 5 juta sama dengan 2. Sama dengan yang tadi, jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun, jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang kas rasio. Contohnya di sini, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar senilai 5 juta. Maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 5 juta sama dengan 1,6. Sama dengan yang tadi ya. Jadi jika rasio perusahaan
lebih dari satu, maka kemampuannya untuk melunasi kewajiban itu bisa dikatakan baik. Namun jika di bawah satu, itu masih dipertanyakan. Selanjutnya, rasio kas ini jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan kemungkinan jangka panjang perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio solvabilitas juga digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Berikut adalah 5 jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Jenis-jenis rasio solvabilitas ada 5, yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR, Primary Ratio, Risk Asset Ratio, Secondary Risk Ratio, dan terakhir Debt to Equity Ratio atau DER. Pembahasan pertama adalah CAR. CAR digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Selanjutnya, primary ratio. Biasanya digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau belum. Ketiga, ada risk asset ratio atau RAR. Diperlukan untuk mengukur kemungkinan penurunan resiko aset. Keempat, ada secondary risk ratio atau SRR yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang memiliki resiko lebih tinggi. Terakhir, ada DER atau debt to equity ratio. DER menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. DER yang tinggi artinya perusahaan dibiayai kreditor. Next, ada perhitungan rasio solvabilitas. Perhitungan yang pertama CAR yakni modal per total loan sekali 100%, primary ratio, equity capital per total aset dikali 100%, RAR, equity capital per total aset min cash asset min securities sekali 100%. Selanjutnya, SRR yakni dengan rumus equity capital per secondary risk kali 100%, dan terakhir DER atau debt to equity ratio dengan rumus jumlah utang per jumlah modal sendiri dikali 100%. Next adalah hubungan-hubungan likuiditas dan solvabilitas. Terdapat 4 hubungan likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama adalah liquid dan solvable. Perusahaan yang liquid dan solvable dinyatakan dalam perusahaan yang sehat dan baik karena perusahaan mampu melunasi kewajiban-kewajiban bersifat jangka pendek dan mampu melunasi hutang-hutang yang jatuh tempo dengan tepat waktu. Baik secara finansial maupun non-finansial, perusahaan tidak memiliki kendala atau permasalahan apapun. Selanjutnya adalah liquid dan insolvable, di mana perusahaan yang dinyatakan pada hubungan ini berarti perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial yang baik, karena likuiditasnya dianggap sehat namun solvabilitasnya berada dalam posisi yang bermasalah atau bahkan cenderung tak tepat waktu. Berikutnya adalah hubungan antara illiquid dan insolvable, di mana perusahaan dikatakan berada pada kondisi yang hampir bangkrut. Kebangkrutan sebuah perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban jangka pendek serta hutang-hutang yang jatuh tempo. Jika tidak segera diatasi, perusahaan akan diakuisisi oleh perusahaan lain atau melakukan kebijakan merger.
Yang terakhir adalah hubungan illiquid dan solvable, yang mana perusahaan sudah tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik karena likuiditasnya yang sudah tidak lagi sehat atau pihak manajemen perusahaan sudah tak mampu memenuhi finansial secara tepat waktu. Namun di sisi lain perusahaan mampu untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo dengan baik. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena dana jangka pendeknya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. Ini adalah data keuangan Bank Syariah tahun 2015, 14, dan 13. Pengaplikasian yang pertama yaitu CAR. Perhitungan di atas dengan rumus di atas akan menghasilkan capital ratio Bank BNI Syariah per 31 Desember 2015 sebesar 12,47%. Sedangkan pengaplikasian kedua yakni primary ratio tahun 2015 didapat dengan hasil 9,63%. Pengaplikasian selanjutnya yakni RAR pada tahun 2015 dihasilkan sebesar 12,38%. Pengaplikasian selanjutnya adalah SRR, yang dengan rumus tersebut didapatkan SRR BNI Syariah sebesar 12,63%. Pengaplikasian yang terakhir yaitu DER, di mana DER Bank BNI Syariah tahun 2015 didapatkan dengan hasil 149,4%. Nah, inilah pemaparan mengenai rasio solvabilitas. Simak pemaparan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio profitabilitas dan rasio aktivitas pada bank syariah. Dimulai dari rasio profitabilitas. Pengertiannya adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah suatu bank syariah atau lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah dapat menghasilkan profit dari usaha yang dijalankan. Atau dengan kata lain, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang menggambarkan bagaimana bank syariah itu dapat menghasilkan laba dari produk-produk dan jasa yang dijalankan. Tujuan dari rasio profitabilitas sendiri adalah yang pertama untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh bank syariah dalam kurun waktu tertentu, dan yang kedua adalah menilai perkembangan laba bank syariah dari waktu ke waktu. Penilaian laba bank syariah dari waktu ke waktu ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk kebijakan di kemudian hari bank syariah. Dan yang ketiga adalah mengukur produktivitas seluruh dana yang terdapat pada bank syariah, baik yang berasal dari dana pihak ketiga maupun modal sendiri. Yang keempat adalah menilai laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari modal sendiri. Nah, untuk investor yang ingin menanamkan sahamnya pada bank syariah, tentunya rasio profitabilitas ini sangat penting. Karena jika laba setelah pajak yang dihasilkan sangat besar, maka dapat diartikan bank tersebut baik atau bagus digunakan untuk investasi. Dan kemudian ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama adalah return on asset atau biasa disebut ROA. Dan yang kedua ada return on equity atau yang biasa disebut dengan ROE. Return on asset merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Atau dengan kata lain, return on asset ini adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar aset yang digunakan oleh bank syariah itu dapat menghasilkan laba, sehingga diperoleh rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Kemudian return on equity mengukur kemampuan bank syariah berdasarkan modal saham tertentu, sehingga didapatkan rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham atau modal pemegang sahamnya. Kemudian ada rasio aktivitas, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat dikatakan pula bahwa rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya modal, dan lain sebagainya. Serta kemudian tujuan
tujuan dari perhitungan rasio aktivitas sendiri dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengukur berapa lama penagihan utang dalam suatu periode atau berapa kali dana yang ditanam itu dapat berputar. Yang kedua, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Jadi, ini untuk membandingkan seberapa besar semua aktiva perusahaan yang digunakan ini dibandingkan dengan penjualan atau produk yang dihasilkan, seperti itu. Jenis-jenis rasio aktivitas sendiri dibagi menjadi 4, yaitu perputaran piutang, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Sehingga perputaran piutang ini rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Atau dalam bank syariah, penjualan kredit ini dapat diartikan sebagai dana yang tersalurkan secara kredit dibagi dengan piutang bank syariah. Kemudian adalah perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja ini adalah rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Perputaran modal kerja ini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, kalau pada bank syariah, penjualan bersih ini dapat diartikan sebagai hasil produk atau hasil jasa secara bersih gitu. Terus yang ketiga adalah perputaran aktiva. Perputaran aktiva yang pengertiannya adalah rasio ini digunakan untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Nah, sehingga dihasilkan perputaran aktiva tetap ini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Penjualan ini merupakan sama seperti di atas, yaitu hasil dari produk maupun jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah itu sendiri. Kemudian perputaran total aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap aktiva. Jadi, perputaran total aktiva ini rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva.